Bro. Halo, selamat malam, Ko. Hey, Salam kenal, Ko. ya salam kenal bro. Ya, Gimana kabar? ya, puji Tuhan, baik, luar biasa. Ko Fernando ya panggilannya, Ko Fernando atau Kok Ko? Konan? Konan, Konan. Konan, oh ya. Ko, Ya, bebas ya, mau pakai mau pakai coach, mau pakai langsung nama juga bebas. ya, ya, Ko Konan posisi di mana? Aku di Jakarta, Oh, di Jakarta. Ya, kabarnya ya, gimana di Jakarta? sehat. Oh, Jakarta. Jakarta kabarnya ya so far so good ya. Ya, Maksudnya semua sudah mulai kayak klien-klien ya, sudah mulai beroperasi. Cuman ya dengan protokol kesehatan, tapi sih sudah ya roda ekonomi udah mulai berputar lagi sih. Cuman ya mungkin wah, ada slowdown-nya. ya, wah, puji Tuhan ya, sudah mulai Iya, kembali ke arah yang baru, new normal ya. Ya, iya. ya. Bro, di mana? Di Di Surabaya? Surabaya. Ya, Oh, oke, oke. ya, ya, sama aja masih kondisi dengan Jakarta ya mungkin hampir sama lah. Ya, mirip-mirip ya. Iya, yang penting tetap jaga kesehatan aja. Iya, betul, betul. Ya betul. Ya, kalau boleh tahu Kokonan ini pelayanan atau full full pelayanan atau ada kegiatan yang lainnya? Ya, aku profesional ya sebagai trainer, Mm-mm. sebagai coach, jadi sebagai consultant, trainer ya. Jadi banyak di perusahaan-perusahaan sih, tapi atas kemurahan Tuhan ya suka diminta pelayanan aja berkhotbah Oh ya, di gereja, di PD, di komsel-komsel gitu. ya. Ke arah leadership ya, terutama leadership sama karakter ya. Iya, lebih banyak ke arah karakter ya, karakter, Karakter. mindset. Intinya be a better you lah ya. Jadi personal development lah. Lewat karakter, Oh, mentalitas, komunikasi, mindset, habit, emosi, motivasi itu semua kan harus dilatih ya, iya. di-upgrade. Ya, itu memang dari awal jurusannya Kokonan memang ke arah situ atau ada Oh, passion aku di situ? jurusannya sebenarnya nggak, kalau jurusan kuliah sebenarnya matematik. Oh, kok jadi berbeda arahnya? Iya, itu jadi jurusan sekolahnya matematik di Jerman, tapi kayak memang Tuhan panggil ya, Iya. panggil untuk balik ke Indonesia dan memang aku secara fungsi, secara informal emang suka banget encourage banyak orang gitu. Wah, Ya, iya, iya, iya. kayak gitu. Jadi ya aku senang perkataannya Petrus yang bilang I don't have silver and gold but I have Hmm, Jesus. yes, Jadi senang yes. untuk ayo bikin orang bangun gitu, bangkit. Ya, wow, luar biasa, luar biasa. Nah, malam hari ini kita membicarakan tentang leadership nih, kok. Ya. Iya, Nah, leadership ini kan penting bagi setiap kita semua ya. Kan nggak iya, harus seorang pemimpin aja yang mempunyai leadership, tapi semua orang yang ada di dunia ini kan perlu yang namanya leadership. Nah, iya. sebelum kita masuk lebih jauh, apa ada perbedaan leadership antara Christian leadership sama leadership di dunia biasa, di dunia sekuler? Ya, tentu kalau bicara Christian leadership, ya kita based on Bible ya, based on Yes. kebenaran dan tentu role model utamanya aku nggak ambil dari Musa, nggak ambil dari siapa, aku ambil dari ya Yesus gitu, Yesus, ya kan? ya. Bagaimana Yesus memimpin, bagaimana kepemimpinan Allah Yesus ya waktu dia Ya, berkiprah 3,5 tahun di 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 bumi ini, tiga bumi. tiga setengah tahun gitu. Jadi kalau bicara Christian leadership, pasti kita mempelajari bagaimana Yesus memimpin sebenarnya. Hmm. Nah, Dan perbedaannya apa? intisarinya Ya. semua di kebenaran itu, di Bible itu. Hmm. Nah, tapi kan sebagian besar ini orang-orang pun masih yang apa? Yang mengikut Yesus, tapi bekerja di sekuler pun mereka juga mengikut kepemimpinan dunia kan? Menurut Ya, koko, pandangan koko bagaimana? Masih ya banyak tentu kan, seperti itu atau? ya banyak kan dunia nilai-nilai juga mengambil dari kebenaran, dari Amsal. Ya, Yes. jadi banyak juga yang memang walaupun mereka sekuler, tapi mereka pun mungkin kan firman Tuhan itu kan prinsip ya, prinsipal gitu loh. Yes. Jadi siapapun yang melakukan itu akan menuai buahnya. Ya Ya. mungkin ada yang orang mungkin tanpa sadar itu nilai-nilai dari Bible. Yes. Ya. Misalnya kayak servant leader, ya, itu kan Christian leadership banget. Bagaimana Iya, Yesus datang bukan sebagai raja untuk dilayani, tapi dilayani, untuk sebagai hamba untuk melayani. melayani orang-orang, gitu, ya kan? Jadi sebenarnya tentu irisan-irisannya tanpa sadar pasti ada, Ya, ya. ya, Tapi ya. sebenarnya akan teruji ketika bertemu sama orang-orang dan situasi yang tidak benar, apakah kepemimpinan kita tetap benar itu ya. Ya, Kalau kita based on benar-benar hubungan kita akan Tuhan, sebenarnya kepemimpinan sejati diuji di saat krisis.
Nah, Ya kalau betul, lagi nggak betul. ada krisis mungkin bagus-bagus aja. Ya, Kita tetap bisa melayani, kita bisa tetap sabar, kita bisa tetap penuh kasih, kita bisa tetap sukacita, kita bisa tetap mengendalikan diri, ya itu buah-buah roh ya. iya, Tapi ketika terjadi situasi yang tidak mengenakan, nah apakah kita benar-benar pemimpin sebenarnya? Lebih ya, tepatnya seorang Christian leader gitu. Jadi yes, aku yakin kita bukan pemimpin yang kebetulan Kristen, tapi kita seorang Kristen yang nggak kebetulan memimpin. ya, ya, ya. Oke, Nah, sebagai seorang Kristen harusnya role modelnya ya Yesus itu. yes, oke. Nah, sebelum jauh lebih lagi kok, leadership arti yang sebenarnya menurut pandangan Koko apa? Kalau menurut saya Ya, kan jadi memimpin seseorang, memimpin orang lain, atau memimpin diri kita sendiri. Lah, menurut ya, pandangan Koko bagaimana? ya betul. Jadi ya banyak ya orang mengartikan leadership ini apa sih ya. Tapi kalau tokoh yang cukup sangat kental dengan leadership itu kan John Maxwell ya, John C. Maxwell. Ya, yes, Ya, kalau betul. dia mengartikan leadership itu pengaruh, udah gitu aja. Leadership adalah influence. Leadership Ya, adalah pengaruh. Kalau lu tidak, ketika lu ada di satu posisi, bahkan posisi ya, atau di satu daerah, di suatu area, you tidak membawa pengaruh apapun, ya, ya, lu nggak sedang memimpin siapa-siapa sebenarnya. Ya, no, jadi leadership is influence. Kalau bahasa dia leadership is influence. Tapi ya, kalau bicara tahapannya tentu leadership itu mulai dari self leadership. hmm, Ya, kepemimpinan itu mulai dari bener-bener dalam sendiri. Makanya buat aku, everyone born as a leader gitu. Ya, ya, tapi banyak orang sampai mati pun tetap nggak jadi pemimpin gitu. Karena apa? ya, Memimpin dirinya sendiri pun dia bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. ya, ya, ya. Beda Nah, ya, nggak bisa beda, sama nggak mau bisa gitu. Jadi apa sih kepemimpinan? Macam-macam. Ada yang orang bilang kepemimpinan adalah sebuah panggilan. Leadership is calling. Ya, ya, Tuhan memanggil saya untuk memimpin sebenarnya. Ya, ya, seperti itu. Jadi macam-macam ya. Intinya leadership itu bicara sama pengaruh, bicara panggilan. Intinya leadership itu bukan keharusan, tapi bicara kemauan sebenarnya. Bukan, lu harus mimpin, lu bukan bicara keharusan, nggak ada yang harus kok. Tapi bicara kemauan, keterbebanan, kesediaan, kerinduan. Karena itu sebuah panggilan ya. Tuhan itu panggilan. memanggil kita untuk kita bisa memimpin diri kita, sehingga lewat memimpin diri kita orang-orang memutuskan untuk juga mau dipimpin oleh kita sebenarnya. Ya, oke. Nah, kan ketika tadi Koko bilang, kita dilahirkan sebagai pemimpin semuanya. Nah, Ya, tapi kan banyak pertanyaan juga. Jiwa kepemimpinan itu bawaan sejak lahir atau dibentuk? Ini kan jadi sering pertanyaan yang sering kita ya, dengar juga. ya. Oke, jawabannya adalah dua-duanya ya. Ya leader terlahir, tapi untuk menjadi the true leader Nah, harus lewat proses pembentukan. ya, ya. Ya, jadi leadership itu dilahirkan atau dibentuk? Ya kedua-duanya. Dilahirkan potensinya, tapi kompetensinya pembentukan. Nature and nurture. Ya. Oh ya. Nah, tapi kan Gitu, menurut bro. John Maxwell ya, berpendirian bahwa seseorang tidak harus dilahirkan jadi pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin. Proses kehidupan dapat menjadikan seorang pemimpin yang baik. Nah, pandangan John Maxwell ini menurut Koko bagaimana? Nah, ini kan tergantung pemimpin yang dimaksudkan apa nih. Tidak semua orang itu mungkin terlahir sebagai pemimpin. Nah, Iya. pemimpin yang dimaksud apa? Kalau pemimpin yang dimaksud sebuah posisi, ya semua orang nggak harus jadi manajer, semua orang nggak harus ujung-ujungnya menjadi sebuah ketua. Ya, kalau pemimpin yang dimaksud adalah sebuah posisi, ya Iya. sama halnya dengan Ulangan 28 ayat 13. Kita anak-anak Tuhan akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Nah, Iya. kepala ini kan nggak diartikan posisi, Betul. ya. Tapi Iya. kepala ini bicara pengaruh. Maksudnya apa kepala bukan ekor? Kalau kita bicara ular, ekor dipotong, ya udah biasa aja gitu. Ya sakit tapi akan kembali tetap hidup. Tapi kalau kepala dipotong selesai. Nah, Iya. hendaklah kehadiran kita ketika kita pergi itu berasa banget lobang yang ditinggalkan. Karena kita ini kepala. Nah, itu kan bukan bicara posisi. Kalau bicara posisi ya harusnya Yusuf jadi raja. Iya. Tapi dia walaupun punya posisi ya dia jadi orang tertinggi kedua, ya kan? Iya. Tapi ini bicara bukan posisinya, bicara pengaruhnya. Iya. Pengaruhnya. Gitu. Jadi misalnya tadi dibilang nggak semua orang tuh harus jadi pemimpin. Nah, mungkin dalam konteks itu pemimpin yang dimaksud dalam konteks itu adalah sebuah posisi, Iya. ya. Iya. Karena ya intinya lewat proses kehidupan kita akan jadi ya udah. Nah, kalau itu bicara fungsi. Oh, iya, iya. Ada fungsi, ada posisi.
Ya, Ya, kalau secara fungsi, kehadiran kita harus bisa memberikan pengaruh. Balik lagi dengan definisi Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh. pengaruh. Ya, berarti Iya, tapi yang dia statement pertama dia harusnya sih itu konteksnya bicara posisi. berarti kita semua jadi pemimpin ini nggak harus memiliki posisi ya. Dimanapun kita berada harus memberikan dampak itu tadi Betul. ya. Betul ya. Bahkan melayani itu sebuah fungsi, bukan posisi. Orang yang mulai memegang posisinya erat-erat biasanya sulit melayani, maunya dilayani biasanya. Iya. Iya, iya. Ya, biasanya lupa melayani, maunya dilayani. Jadi buat aku ya posisi itu ya satu anugerah kepercayaan aja. Ibaratnya kalau you sudah posisinya secara posisi pun leader, jangan sampai keder gitu loh. Kalau Iya, posisinya udah leader, jangan sampai di kan kepemimpinan sebuah posisi itu kan punya masa jabatan, betul. punya durasi. Ya, Kalau durasi memimpinmu 2 tahun, make sure 2 tahun itu you meninggalkan satu legacy. ya. Tapi kalau fungsi itu seumur hidup. Kalau fungsi, Betul, betul. fungsi itu seumur hidup. Ya, mau you Ya. dikasih posisi, mau nggak jadi jangan semangat bersyarat. Ya, tapi Ya. kalau bicara posisi, nah itu kan ada durasi. Nah, ya jangan sampai di durasi 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ini you itu kalau kita itu tidak benar-benar berkontribusi gitu loh. Karena udah jelas kalau posisi kan ada orang yang mau nggak mau dipaksa ikut kita. Ya, betul. Mau nggak mau dia gimana di bawahan kita kok, ya kan? Kita nyasar ya dia akan jadi kesasar. Iya. Nah, di situ kan tanggung jawabnya lebih ekstra lagi karena sudah ada satu label atau posisi. Posisi. Tapi kepemimpinan bicara itu ya, yang terutama adalah fungsi. Fungsi. Makanya buat aku leadership start from followership. Ya. Maksudnya gimana? Ya, leadership start from followership. Jadi maksudnya apa? Seorang leader yang baik pasti follower yang baik. Maksudnya apa? Walaupun dia nggak punya posisi, dia bisa follow gitu. Ya, dia Ya. follower yang benar-benar bisa memberikan pengaruh. Ya. Balik lagi ke pengaruh tadi ya, sama seorang trainer, seorang guru. Seorang guru yang baik adalah seorang pembelajar yang baik. Ya. Guru itu akan stop nggak jadi guru yang baik kalau dia stop belajar. Bahkan dari muridnya dia bisa belajar, dari situasi dia bisa belajar. Ya, a good teacher is a good disciple. Ya, Ya, ya. selamanya dia akan jadi murid. Selamanya, jadi guru adalah selamanya murid. Karena dia Ya. harus selalu belajar ya. Iya. Nah, tadi kan Koko bilang juga apa? A good leader is a good follower. Nah, tapi kan sebagian besar kita lebih mudah untuk menyuruh orang lain daripada mendengar. Nah, sebagai pemimpin kan kita juga sering temui ketika bawahannya memberi masukan, bawahannya memberi sesuatu kritik. Nah, leader ini seringkali nggak mau. Apa sih menyebabkan leader ini nggak mau mendengarkan dari bawahannya itu? Iya, macam-macam ya. Jadi orang yang sangat sulit untuk diberi masukan ada beberapa tipe orang. Yang pertama orang yang merasa benar. Nah, itu udah sulit dikasih masukan. Iya. Ya, orang yang merasa benar. Yang kedua orang yang merasa senior. Nah, itu susah juga. Ya, tuh. iya. Ya, karena kalau udah merasa senior ya udah susah. Iya. Dia akan tuli. Ya, dia akan tuli. Ya, orang yang merasa benar, orang yang merasa senior. Yang ketiga orang yang merasa rohani. Ya. Iya. Iya, iya. Ya, jadi ya orang yang merasa rohani biasa siapa? Ya mentor rohani, pemuka agama. Nah, itu bisa terjebak tuh sulit dikasih masukan. Iya. Ya. Kalau yang merasa benar siapa? Orang tua, bos. Nah, itu susah tuh. Iya. Ada yang merasa benar, ya kan? Nah, makanya kan leadership itu kan sebuah proses dan prosesnya itu mahal. Yes. Kalau kita nyangka leadership itu murah, kita akan memimpin dengan cara murahan gitu. Iya. Nah, ketika kita menemui, seumpama saya sebagai bawahan, kita menemui leader seperti itu, terutama di dalam lingkup gereja, mungkin gembalanya. Gembala kan sebagai leader kita, gembala komunitas ya, sebagai leader kita. Tapi gembala komunitas ini nggak mau mendengarkan masukan dari jemaatnya. Nah, ini bagaimana kita sebagai jemaat menyikapi hal seperti itu? Ya, tetap sabar aja, biasa aja. Kenapa? Karena ide kita, masukan kita diterima atau enggak, itu masalah waktu ya, timing aja. Nah, timing itu nggak harus sekarang, nggak harus sekali ngomong dia terima, enggak, ya nggak selalu begitu. Ya biasa aja, tetap do the best. Jangan sampai sekali ditolak, kita langsung jadi males-malesan, kita jadi kecewa. Nah kan itu kan, biasa kan respon kita ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita mau. Kita langsung kecewa. Ya orang kan maunya naik jalan tol tuh nggak macet gitu. Karena kan jalan bebas hambatan, udah bayar lagi.
Tapi kalau jalan tol macet gimana? Ya udah setelah guru rohani aja, worship aja, doa aja, mikirin aja pengen apa ya, mau buat apa lagi ya dalam kerjaanku ya. Biasa aja karena ada segala sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Kita mau. Ya intinya Iya. kita berespon benar aja. Iya. Berespon benar, bertindak benar, ya kan, berpikir benar. Bahkan kita udah baik, ada orang tetap mulutnya jahat sama kita. Nah, kalau orang mulutnya jahat, jangan disikapi dengan hati yang jahat. Sikapi dengan hati dan pikiran yang sehat. Yes. Walaupun orang sikapnya jahat. Ya itulah leader kan? Iya. Leadership itu tidak muncul setiap saat. Tapi pada saat-saat yang dibutuhkan, leadership harus muncul. Kapan saat yang dibutuhkan? Ketika ketemu situasi sulit. Ketika ketemu orang-orang sulit. The true leader, dia akan memberikan contoh. Dia akan memberikan pengaruh ya lewat sikap respon benarnya itu. Jadi gimana kalau ngadepin pemimpin yang susah dibilangin, pemimpin yang nggak bisa dikasih masukan? Ya biasa aja. Biasa aja. Yang penting oke, kita coba kasih masukan, dia nggak terima. Ya udah, intinya kita harus tetap lakukan yang terbaik aja. Ya, berarti dari diri kita sendiri yang memberi masukan, jangan mudah kecewa, jangan mudah ngambek. Iya, betul. Nanti kita nggak didengar, ujung-ujungnya kita pindah tempat, pindah lokasi. Iya, Ya. iya, jangan gitu. Ya. Ini ada yang tanya aku, seberapa besar pengaruh pemimpin informal terhadap pemimpin formal? Oh, pemimpin informal mungkin pemimpin yang tanpa posisi kali ya. Iya. Ya. Jadi mungkin dalam di suatu organisasi kan ada yang secara formal dia punya posisi. Betul. Ya. Lalu ada orang yang mungkin tanpa posisi, dia itu juga punya pengaruh gitu as a Iya. leader. Seberapa besar pengaruhnya? Tergantung hubungan daripada si pemimpin informal dengan si pemimpin formal itu. Maksudnya apa? Hubungan ini bicara raport. Iya. Ya, raport. Kalau kita bisa benar-benar, ya kalau kita lebih muda ya, kita Ya. informal lebih muda. 1 Timotius 4 ayat 12 saja. Ya, Iya. jadi teladan lewat perkataan, lewat tindakan, lewat kesucian, ya, lewat perlakuan kita. Ya kan intinya kalau kita jadi teladan, kita lalu kita juga punya hubungan yang baik sama mereka, harusnya apa yang kita katakan bisa lebih memberikan pengaruh. Tapi kalau kita informal, tapi kita ke mereka nggak respect, kita ke mereka juga udah ngelihat dia salah, lalu kita ngomongin mereka di belakang, ya sulit ya untuk memberikan Iya. pengaruh. Jadi samalah orang tua memberikan pengaruh ke anak, ya. Tapi raport hubungannya nggak ada, hubungannya jelek orang tua sama anak. Tapi dia pengen memberikan pengaruh, dia marahin, dia nasehatin. Akhirnya apa? Anak itu berubah enggak, tapi hubungan retak. Ya, betul. Kenapa ya? Tapi ada orang yang karena punya hubungan bagus, ngomong pelan aja orang ngerti loh. Iya. Tapi ada orang sampai teriak-teriak, orang nggak ngerti karena nggak ada hubungan. Jadi seberapa besar pengaruh tergantung seberapa besar raport yang kita bangun sama dia. Ya, berarti tergantung hubungan kita dengan dia. Iya, Iya. betul. Nah, di dalam kepemimpinan ini kan pasti ada jiwa kepemimpinan ya, Bu. Nah, menurut Dr. Miles Monroe dalam bukunya Iya. yang berjudul The Spirit of Leadership, kan tertulis leadership is not a technique, a style, or the acquisition of skill, but manifestasi spirit. Nah, kan berarti ada manifestasi dari spirit, dari jiwa kepemimpinan itu. Nah, apa itu sebenarnya jiwa kepemimpinan itu? Iya, jiwa itu kan pikiran, kehendak, perasaan. Ya, Jiwa itu kan pikiran, kehendak, perasaan. Jadi jiwa seorang pemimpin dilihat dari bagaimana dia berpikir, pikirannya, ya, lalu bagaimana dia mengelola perasaannya, ya, belas kasihan, perasaan macam apa yang dia punya. Loh, pemimpin nggak bisa baper gitu, baperan. Akhirnya orang yang dipimpin serba salah. Gimana ya? Ya kalau orang baper itu kan, ya baper boleh tapi bawa perubahan, ya bukan bawa Ya, perasaan. betul. Ya, jadi kalau bicara jiwa itu bicara 3 hal: pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, nah kalau kita bicara Christian atau spiritual leadership, Ya. tentu kehendak ini sudah pasti kehendak Bapa. Ya, Perasaan dan pikiran ini pasti pikiran dan perasaan yang seperti yang ada pada Kristus kan? betul. Pikiran perasaan Kristus apa? Ya jiwa-jiwa, ya udah pasti Ya. jiwa-jiwa. Bagaimana kita hidup bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang. Ya. Ya, kita ya karena kalau orang sehat, dia akan melayani, tapi orang sakit maunya dilayani. Ya. Gitu. Jadi kalau bicara kepemimpinan tuh bicara jiwa, ya udah betul sekali. Ya bicara dasarnya itu, ya pikiran, perasaan, kehendak. 3 hal ini harus beres. Ya. Tapi kenapa dengan 3 hal ini harusnya kita akan maju ke step berikutnya untuk apa? Memperlengkapi diri kita dengan tadi teknik-teknik, skill-skill. Skill.
Supaya apa? Supaya kita bisa memperlengkapi orang juga kan? Ya, betul betul. Mm-mm. Nah, untuk membangun hal seperti itu, apa yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan ini? Membangun spirit tadi, Iya, jiwa pemimpin. kepemimpinan. Iya. Iya. Jiwa kepemimpinan pasti larinya ke prinsip kehidupan, ya. Nah, Iya. prinsip itu diuji ketika kita menghadapi pilihan atau situasi atau orang-orang sulit. Iya. Kalau kita menjadikan kasih sebagai prinsip kita, ya. Nah, kasih itu akan diuji ketika kita itu disakiti, ketika kita itu dicurangi, ketika orang-orang itu mungkin nyebelin. Nah, Iya. kalau kita pengen menerapkan prinsip kasih, nah ini saatnya membentuk itu. Cuman masalahnya orang itu kan kenapa akhirnya hidup tanpa prinsip gitu? Iya. Karena ketika ada situasi yang susah, dia nggak menghidupi itu. Jadi bagaimana membangun ya tergantung. Prinsip seperti apa yang kita pengen? Oh, saya mau punya prinsip mengampuni menjadi satu prinsip saya. Ya. Oh ya udah. Iya. Ketika disakiti, ketika dihianati, wah ini saatnya. Ya kan? Ya kita ambil prinsip-prinsipnya Yesus kan ya karena dia diujinya sedemikian rupa ya. Jadi bagaimana Iya, mengaplikasikannya ya ketika kita bertemu sama situasi dan orang-orang yang tidak benar, tapi respon kita harus benar. Iya. Ya, mulai latih dari cara kita berpikir. Pikiran apa sih, Bro? Pikiran itu adalah cara kita memandang sesuatu. Iya, betul. Cara kita ngelihat sesuatu. Seringkali bukan orang yang salah loh, tapi mindset kita yang bermasalah. Iya. Seringkali bukan orang-orang yang tidak baik, mindset kita yang harus diperbaiki. Iya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengontrol perasaan ini? Ya, perasaan ini ketika jadi jangan gampang baper. Hidup Ya. ini nggak capek, yang capek hidup plus kesinggung itu jadi capek. Iya, Iya iya. benar. Betul. Kerja ini nggak capek, yang capek kerja plus sakit hati. Iya. Ya tapi kan manusiawi, betul. Tapi jangan puas berlindung di manusiawi aja. Iya. Ya memang manusiawi, ya tapi kan kita hidup juga harus bangun dari sisi spiritual juga. Betul. Nah spiritual itu yang membuat kita bergerak di areanya benar-benar apa yang Tuhan mau kan. Kalau Iya. manusiawi kan ya udah duniawi kan, manusiawi duniawi. Iya. Tapi kalau kita sudah bicara Christian leadership, spiritual leadership, nah ini kan kita tahu nih secara spiritual bagaimana kita harus meresponi itu. Ya, Ya. jadi benar-benar ngelatihnya begitu, Bro. Di keseharian adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita pastikan ini ya kehendak yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena konteksnya spiritual leadership. Yes, yes. Oke. Nah, ketika pemimpin itu kan harus memiliki karakter. Karakter yang efektif. Menurut Koko yang Christian leadership, karakter apa yang efektif? Ya, karakter yang efektif. Jadi kalau kita lihat kepemimpinan dari Yesus itu sendiri ya. Iya. Dari Yesus sendiri ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang penting gitu yang Yesus lakukan. Yang penting juga kalau kita bisa seperti itu. Iya. Ya sebagai pengikut Yesus, sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah lead by example. Ya. Pemimpin yang jadi teladan. Ya, Yes. teladan itu tidak bicara satu kali ngelakuin, berkali-kali. Ya, sampai orang kalau keinget kita, ya keinget teladan yang kita hidupi selama ini. Betul. Ya, karakteristik yang ya teladan itu kan dibangun dari 4 hal ya. Kokodivo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Oh, ya. Bagaimana kita komitmen melakukan sesuatu, bagaimana kita konsisten melakukan sesuatu, bagaimana kita disiplin melakukan sesuatu, bagaimana kita fokus melakukannya. Nah, itu akan terbentuk yang namanya keteladanan. Ya. Tanpa kokodivo nggak ada keteladanan. Betul. Ya, jadi Ya. apa yang Yesus lakukan adalah pemimpin dengan example. Dia bilang harus mau jadi yang terbesar, harus jadi yang terkecil melayani, ya dia basuh kaki. Ya. Ya, dia suruh kita sangkal diri pikul salib, ya dia sangkal diri dia pikul salib dia. Betul salib. Yes. Semua kebayang nggak bahwa Yesus itu ketika di bumi itu dia ngomong doang gitu, tapi dia nggak ngelakuin. Ya, pasti ngelakuin. Dilakukan semua. Kebayang nggak dia itu ngomong ngajar tapi nggak ngelakuin. Pasti murid-muridnya ngomongin dia. Iya. Dia sendiri aja baperan. Tuh lihat aja dia sendiri aja nggak ngampunin. Kayak gitu kan. Iya. Tapi kan nggak ada tercatat muridnya begitu. Berarti kan apa yang dia lakukan itu dia walk the talk. Gitu. Jadi karakter yang pertama adalah kita harus jadi pemimpin yang jadi teladan. Role model. Betul. Yes. Ya, yang kedua adalah heart of servant. Hati yang rindu melayani. Hati yang melayani. Ya Yesus itu datang ya untuk melayani. Melayani. Ya.
Melayani. Nah, ini penting sekali ya. Jadi pastikan dalam kepemimpinan kita ya, dalam melayani kan selalu ada pengorbanan. Pelayanan Iya. selalu membutuhkan pengorbanan, Iya. ya. Maka kenapa pelayanan membutuhkan pengorbanan? Kalau 3:23, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti Hatimu. untuk Tuhan. Iya. Maksudnya apa? Berkorban. Seringkali yang kita melayani dengan hati, walaupun yang kita layani kadang tidak punya hati. Iya. Ya itulah pelayanan kan? Iya. Itulah pelayanan. Bagaimana kita care sama orang, bagaimana kita mengutamakan orang, Iya. bagaimana kita mikirin tentang orang, ya selfless, Iya. ya heart of servant. Yang berikutnya adalah spiritually mature. Ya, Iya. jadi yang pertama lead by example, yang kedua heart of servant, yang ketiga adalah spiritually mature. Kita harus dewasa, Dewasa, secara rohani. Di Efesus 4 ayat 13 bilang kedewasaan rohani diukur daripada pengenalan kita akan Tuhan. Iya. Ya, jadi jangan puas akan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kepuasan enggaknya kita sangat dilihat dari bagaimana kerinduan kita baca firman Tuhan. Iya. Walaupun kita sudah tahu banyak, tapi kita belum tahu banyak kok. Betul, betul. Iya. Ya. Nah, Nah, tadi itu, Bro. saya tertarik dengan yang heart of servant. Nah, Iya. seringkali kan kita kalau sudah memiliki posisi tadi ya, ini membicarakan posisi bukan fungsinya. Kita punya posisi, sudah punya jabatan, misal sebagai wakil di dalam komunitas. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kita merasa aku terhormat karena posisi itu. Nah, lama-kelamaan terbawa oleh situasi perasaan manusiawinya. Akhirnya Iya. membawa dirinya ini sebagai posisinya harus dihormati, nggak mau melayani lagi. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi seperti itu? Ketika kita sudah mulai melenceng dari panggilan utama tadi itu. Iya. Jadi kita sebagai yang mengalami itu ya. Iya. Ya, perubahan terjadi lewat satu hal, yaitu kesadaran kan. Ya. Iya. Perubahan terjadi, kemajuan terjadi, terobosan terjadi dimulai dari satu kata, yaitu awareness atau kesadaran. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa sadar? Nah, biasanya Tuhan itu untuk menyadarkan kita itu lewat 3 hal. Iya. Yang pertama lewat firman. Iya. Ya, makanya kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga pas kita lagi baca, dengar, tonton firman Tuhan itu, firman yang kita dengar itu bisa bekerja dan menyadarkan kita. Walaupun orang susah disadarkan oleh Iya. firman. Akhirnya Tuhan pakai teman. Iya. Ya, teman. Temannya termasuk mungkin senior, mentor, segala macam, seperti Saul, ya, berusaha disadari sama Samuel, dia nggak sadar. Iya. Ya, Daud disadari sama Nathan, dia sadar. Ya, jadi yang kedua Tuhan pakai teman atau sekeliling. Iya. Nah, tapi seringkali kita juga tidak berubah. Yang ketiga, Tuhan pakai pengalaman. Pengalaman. Firman, teman, pengalaman. Ya, pengalaman ini macam-macam, bisa bentuknya penyakit, peristiwa, ataupun itu. Ya, nah, harusnya lewat pengalaman orang itu sadar dan berubah. Walaupun tetap aja ada yang tetap nggak berubah sih. Iya. Ya, intinya kesadaran. Ya, bagaimana kita jadi kalau kita mengalami itu, ya kita harus sadar kalau kita salah. Nah, masalahnya kan orang nggak sadar dia salah kan. Ya, seringkali kan gitu. Yang jadi masalah. Apalagi lewat posisi itu dia sudah jadi, wah, dia bertanggung jawab, jadi berkat. Tapi kan di satu sisi jadi berkat, di sisi lain mungkin kata-katamu melukai orang, gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, makanya kalau kataku benar-benar kita harus sadar sih, kita harus introspeksi diri, ya kan? Kayak gitu. Nah, lewat apa cerminnya? Ya itu, cerminnya adalah lewat firman, lewat teman, lewat pengalaman. Iya. Ya. Nah, Itu, Bro. ya, tadi itu kan Koko bilang pasti kepemimpinan Christian leadership kan identik dengan kepemimpinan Kristus. Iya. Nah, kan relevansinya dengan dunia saat ini. Ketika sekarang masa-masa zaman kita sudah mulai online semua. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memberikan dampak kepada orang lain ketika masa-masa seperti ini? Iya, bagaimana kita bisa memberikan dampak? Sebenarnya corona ini gimana ya? Orang yang ketika corona mengeluh, Ya. sebenarnya itu bukan hal baru. Sebelum corona orang ini juga hobinya mengeluh. Ya, Ya, ya. sebelum corona juga ditegur bos mengeluh, target naik mengeluh, nggak ada customer mengeluh. Nah, kebetulan ada corona nih. Ya. Ya, jadi punya alasan lebih gede untuk mengeluh. Tapi sebaliknya orang yang waktu sebelum corona dia cukup tough dan kuat dan cara pikirnya benar, ya kan? Ya. Pas corona dia biasa aja.
Mungkin dia sempat, aduh gimana ya, tapi ya udah begitu aja. Selebihnya dia sibuk untuk apa? Dia semakin sibuk untuk apa? Untuk membangun dirinya, membangun orang lain. Ya, nah Iya. kebanyakan orang pas corona memble, ya itu nggak kaget, karena sebelum corona juga memble biasanya. Ya. Karakter itu tidak gampang berubah kok. Karakter bagus yang kita setia bangun sebelum corona, ketika corona terjadi, karakter bagusmu akan menunjukkan you are different. Sama halnya karakter memblemu yang sebelum corona, you akan bawa juga ketika masuk corona, sehingga you memblenya minta ampun di tengah corona. Ya. Ya. Jadi sebenarnya di tengah corona gini seperti apa? Ya udah sudah saatnya. Corona ini kan simpelnya alarm ya. Alarm untuk kita ya, untuk membangun karakter kita, membangun kompetensi kita. Ya jadilah orang yang paling disiplin di tempat kerjamu. Ya. Jangan si ini enak banget. Banyak orang begitu. Ih, enak banget tuh divisi dia. Boleh WFH. Kalau kita tetap harus masuk loh. Ya udah, masuk ya masuk. Do the best. Orang sibuk lirik sana sini. Yes. Harusnya di saat begini, apapun aturan mainnya, do the best. Ya tapi aku nggak dihargai. Tuhan hargai kamu. Kalau udah Tuhan hargai kamu, Tuhan yang promosikan kamu, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan Ya. pasti bela. Ya, setuju. Iya gitu bro. Iya. Nah, berarti kan ini tergantung dari kita. Kita harus benar-benar Iya. melakukan do the best ya. Jangan Iya. membawa karakter kita yang lama. Dengan adanya corona ini berarti kita harus introspeksi diri supaya menjadi lebih Betul. baik lagi ya. Betul. Nah, ketika menjadi pemimpin ini, kan pasti ada, kalau ingin banyak follower ya, ingin banyak pengikutnya, kan pasti harus punya karisma juga. Karisma kan sebagai, seringkali kita dengar, karisma kan membawa kita naik. Nah, karakter kan akan membawa kita bertahan di posisi puncak itu. Nah, tapi seringkali ketika kita berjalan, kita diberi karakter yang baik, tapi kan kita nggak bisa naik. Nah, ini apa yang menyebabkan itu? Berarti kita nggak punya karisma untuk jadi pemimpin kan? Menurut koko bagaimana? Karisma itu ada dua ya. Dalam konteks karakter nih, ini dalam konteks Iya. karakter. Karisma ini ada dua, yaitu karisma yang natural, yang memang ya udah natural lah. Dalam artian orang ganteng berkarisma loh bro. Iya, iya. Orang ganteng itu entah pas dia ngomong orang tuh sudah tertarik duluan gitu loh. Iya. Ya, pengkhotbah yang tinggi besar, ganteng, ya, itu sudah punya karismanya sendiri tuh. Ya, jadi ada memang karisma yang memang bawaan lahir dalam bentuk tuh kayak postur dia, kegantengannya dia, gitu ya. Iya. Tapi ada karisma yang memang kita bangun. Ya, karisma yang memang kita bangun. Makanya penting bagaimana kita berpakaian, ya kan? Bagaimana kita berkata-kata. Makanya kita harus isi kan, isi pikiran kita supaya orang kalau walaupun memang si karisma naturalnya bukan yang bagus gitu, bukan yang bagus maksudnya bukan yang ganteng gitu. Mungkin ya kecil apa segalanya. Tapi pas dia sudah mulai bicara, orang langsung beda, bro. Ya. Iya. Orang langsung beda. Ini kok beda banget gitu. Ya. Aku tinggi badanku kecil 163 ya kan. Jadi seringkali orang mungkin ini siapa yang pembicara padahal udah pakai batik ya. Tapi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kalau karisma natural kita bukan yang oke, di pandangan pertama sangat mungkin diremehkan orang. Tapi biasa aja. Yang penting kan Tuhan tidak pernah meremehkanmu. Tuhan selalu mengangkatmu menjadi kepala bukan ekor. Jadi biasa aja. Nah, tinggal ketika ada kesempatannya ya kan, nah, karisma yang dibangun tuh bicara apa sih ya? Itu bicara skill kita, keterampilan kita. Makanya jangan jadi gini, orang Kristen rendah hati tapi otak diisi. Iya. Ya, sehingga ketika ada kesempatan pas kita bicara, orang, ini beda banget nih. Ya, walaupun mungkin naturalnya biasa aja. Ya, nah jadi orang bilang, ya jadi dia sebagai pemimpin tidak punya karisma dong. Ya, nggak usah bicara karisma natural, dia harus punya karisma yang dia bangun. Lewat apa? Lewat keterampilan, lewat penampilan, ya. Penampilan yang benar-benar yang proper lah. Ya, yang proper gitu loh. Kita harus serius gitu punya penampilan yang serius gitu. Nggak asal-asalan, ya kan. Ya, tapi kan don't judge book by its cover. Ya, coba kita ke Gramedia deh. Itu kan ada lautan buku kan. Tapi kan kita lihat satu buku yang menarik kan lihat dari sampulnya mau nggak mau. Betul. Ya sebisa mungkin kita permak diri kita lewat yang proper aja lah, ya kan. Lalu juga, tapi yang lebih penting adalah bukan penampilan tapi keterampilan, keterampilan. Iya. Tapi yang paling lebih lah dari itu adalah karakter. Jadi kalau dibilang kita tidak berkarisma, ya tergantung. Ada orang yang memang punya
pengaruh yang memang dari posturnya aja tuh kayak figur ayah, figur bapak. Jadi pas dia ngomong tuh orang sudah udah Ya. kayak hormat banget rasanya. Ya mungkin kita nggak punya begitu, ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa punya karisma. Hmm. Ya, bangun keterampilan kita, kawinkan dengan karakter kita. Ya. Saya yakin karisma akan muncul. Ya, tapi kan juga ada yang kebalikan juga. Karismanya, wah tubuhnya ganteng, terus besar. Tapi akhirnya waktu ngomong, nggak sejago dengan orang yang Nah, iya. ya, tampilannya biasa-biasa aja kan. Iya, betul. Nggak bisa main hanya di karisma bawaan aja. Hmm. Ya, karisma Ya. bawaan itu cuman dia menang di first impression aja. Ya. First impression tuh, wah, dia sudah dapat kemudahan di awal. Tapi kalau kita secara karisma natural mungkin bukan yang oke, ya di awal kita akan lebih bertarung di awal. Ya. Ya dalam artian membuat orang tuh, ini layak gak sih gue dengerin dia gitu kan? Ya. Tapi kalau kita sudah punya isi keterampilan yang baik gitu ya, karakter bisa dibuat-buat, kompetensi nggak bisa dibuat-buat. Contoh, betul. orang diundang ke interview, kita bisa pura-pura ramah, kita Ya. bisa pura-pura baik, tapi kita nggak bisa pura-pura berpengetahuan, nggak bisa. Ya. Gue mau pura-pura kompeten, nggak bisa. Either you kompeten or not. Hmm. Either you punya isi atau enggak. Makanya penting untuk kita mengisi semua itu tuh. Sehingga ketika ada saatnya, ada kesempatannya, ya kan yang muncul apa? Kualitas kita yang kita isi selama ini. Dari mana? Dari karakter kita, dari karisma kita. Ya. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki karakter, memiliki karisma, kan akhirnya muncul dari kualitas seorang pemimpin. Nah, kualitas pemimpin Kristen, Christian leadership, kualitasnya ini ada standarnya nggak menurut Kuku? Ya, kalau buatku sih ini ya, dari standarnya ya kebenaran itu. Ya, seorang pemimpin Christian leadership ya tadi ya, yang dibilang dia harus Ya. menjadi pemimpin yang mau jadi teladan. Iya. Ya, dia harus jadi pemimpin yang hatinya, jiwanya melayani. Ya. Pemimpin yang jiwanya benar-benar, ya itu standarnya. Buah-buah roh jadikan standar. Pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang sabar, ya Menguasai pemimpin yang diri. sukacita, ya seperti Ya. menguasai diri, yang baik, murah hati, ya itu standar-standarnya kebenaran bro. Kalau udah bicara Christian leadership, standarnya pasti the truth. Ya. Tapi kan sebagian besar kita bisa jadi bermuka dua sih. Nah, di depan banyak orang, kita bisa mengeluarkan buah roh itu. Tapi ketika di rumah, berbeda lagi. Nah, ini kan berarti ada perbedaan yang secara signifikan ya. Berarti orang itu cuma mengandalkan ingin dilihat orang lain, tapi di dalam ini kan nggak jadi pemimpin yang baik. Menurut Kuku bagaimana kalau terjadi pemimpin yang seperti ini? Ya kalau kalau konteksnya seperti di judulnya Christian leadership, yaitu pertanggungjawabannya ya ke Tuhan. Ya kita bisa bohongin orang, tapi ya jelas Tuhan nontonin kita setiap hari, jelas loh. Iya. Ya, Tuhan nontonin kita jelas, cuman dia baik aja. Dia mengampuni, dia tetap menerima, ya kan? Tapi kita harus sadar, karena orang benar berkatnya beda lagi. Betul, ya. Kalau kita jadi orang benar, yang sadar, yang hidupi kebenaran, ada berkat-berkat khusus. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar gitu. Iya. Doa orang benar kalau didoakan dengan yakin, besar Besar kuasanya. kuasanya. Ya, kita bisa dengan pura-pura benar bisa, ya. Tapi ya, yuk akan kehilangan berkat-berkat khusus Iya. yang sudah tertulis buat orang-orang benar. Iya. Nah, Christian leadership. Ketika kita sudah menghidupi Christian leadership, ketika kita bekerja di dunia sekuler, ini kan membawa pola strategi Christian leadership. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia seperti itu, kita menjadi orang yang seringkali dibilang, gaya-gayaan, gini, banyak omongan yang negatif menyerang kita, banyak orang yang nggak suka dengan kita. Nah, akhirnya kita ini menjadi minder, kita ini merasa, oh iya, apa yang dikatakan orang itu menjadi benar gitu loh. Jadi kita nggak lagi menghidupi Christian leadership. Bagaimana ketika kita menghadapi omongan-omongan yang negatif seperti itu? Apakah kita harus tutup telinga? Kita tetap bekerja, berjalan hanya mengikuti kebenaran itu. Tapi kan ujung-ujungnya nanti orang-orang tetap bisa jadi memfitnah kita, bisa jadi hal-hal yang lain juga. Iya. Jadi kita harus tulis selektif ya. Tulis selektif dalam artian ada hal-hal yang memang nggak worth it untuk dipusingin gitu loh. Iya. Ya, didengerin aja nggak worth it, apalagi dipusingin. Ya tapi nanti kita jadi difitnah. Kalau memang
Tapi make sure ya, secara karakter kita bener. Karakter bicara dua, bro. Ya. Karakter bicara dua. Yang pertama, bicara moral karakter. Yang kedua, bicara performa karakter. Apa bedanya? Moral karakter itu yang bersifat dengan etika. Sifatnya tuh etika. Apa contohnya? Kejujuran, kesopanan, ketulusan, ya kepedulian, kesalehan. Ya, disiplin bukan. Disiplin itu performa karakter. Oh, ya. Jadi moral karakter itu jujur, baik, respect, rendah hati, peduli, caring, ya, itu moral karakter harus bagus. Iya. Kalau performa karakter ini hubungannya bukan sama etika tapi sama etos. Apa itu? Disiplin, fokus, never give up, konsisten, inisiatif. Kita lihat Yusuf. Kenapa Yusuf masa depannya sangat cerah? Karena baik moral karakter maupun performa karakter, dua-duanya bagus. Ya. Nah, orang yang kalau kita punya karakter yang bagus, which is moral karakter kita bagus, performa karakter kita bagus, kita nggak pernah takut, bro. Mau difitnah, itu orang ngantri untuk hire kita, bro. Karena itu hanya perusahaan bodoh yang memecat karyawannya, di mana karyawannya itu punya moral karakter yang bagus dan performa karakter yang bagus. Kita nggak kehilangan pekerjaan yang bagus, tapi perusahaan kehilangan karyawan yang bagus. Ya. Nah, kenapa orang prinsipnya goyah? Akhirnya, aduh gimana nih? Karena pasti karakternya timpang. Performa karakternya nggak oke. Orangnya, ya aduh, disiplinnya kurang, inisiatifnya kurang. Jadi itu takut kehilangan pekerjaan. Ya. Takut lah. Kalau karakter kita bagus, moral karakter kita bagus, performa karakter kita bagus, itu nah, masalahnya orang moral karakter bagus. Dia nggak nyolong, dia nggak korupsi, dia jujur, dia peduli, dia respect. Tapi performa karakternya biasa aja. Disiplin, dibilang disiplin nggak gitu juga. Dibilang on time juga sering telat. Kalau ada target juga mengeluh. Lah, kalau orang performa karakternya nggak bagus, dan dia hidup dengan mentalitas under value, moral performa karakter yang buruk, dia pasti nggak secure tuh. Ya. Akhirnya ketika terjadi begini, pusing orang ngomongin, ntar gue difitnah gimana? Ntar aku kehilangan pekerjaan gimana? Ya, takut dipecat, ya kan? Iya. Kalau aku dari dulu nggak pernah takut dikeluarin, kenapa? Karena aku tahu banyak yang mau terima, kan gitu. Iya. Oke. Ya. Berarti dari performa sama itu harus kita benar-benar kuat ya. Iya. Moral sama performa karakternya. Nah, ini ada yang tanya aku. Bagaimana kalau kita sudah benar tapi kita mengalami penindasan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita sudah benar mengalami penindasan ya. Iya. Ya, kalau di Yakobus dibilang berbahagialah ya. Iya, Walaupun kita berbahagialah. mengalami banyak pencobaan ya kan, intinya kan ya balik lagi kita bicara Christian leadership ya. Semua aksesnya adalah kebenaran. Ya, dibilang kesusahan yang kita alami ini pencobaan biasa aja. Iya. Dan jalan keluar itu ada. Ya, intinya kita tetap do the best aja. Ya. Karena penderitaan ini kan ya bicara salib ya. Ini kan bicara dalam artian ya udah deh. Ya, penderitaan itu adalah masa subur untuk menunjukkan bahwa kita seorang leader. Iya. Nah, banyak orang begitu sih, mau jadi leader misalnya gini, bro, gue baru dipromosi jadi leader, aduh gue kesel deh, gue mimpin 10 orang, tuh ada 3 orang yang gimana ya, aduh gue sebel banget. Orang tuh mendambakan jadi pemimpin, semua yang dipimpin nurut, semua yang dipimpin gak ada yang ngelawan. Ya, ada yang satu ngelawat, dibilangin sekali, ditraktir sekali langsung baik. Nggak semudah itu bro memimpin. Betul. Nggak semudah itu memimpin. You akan menemukan badai-badai yang nggak enak. Makanya you are a leader. Iya. Jangan keder, kan gitu. Iya. Ya makanya curhat ke Tuhan, cari mentor. Untuk, ini kalau begini hikmat apa lagi ya? Hikmat apa lagi ya? Nah banyak orang nikmat apa lagi yang dia pengen dapetin. Nikmat. Tapi kalau leader bicara hikmat apa lagi yang harus saya dapatkan untuk menyelesaikan situasi ini. Ya. Iya. Jadi leader nggak boleh nyerah sama situasi. Berarti kita harus tetap ya berjuang lah sebagai leader. Ya. Berikan yang terbaik. Betul. Ya. Nah, mengapa seringkali pemimpin itu sulit? Padahal regenerasi ini kan penting ya, kok. Tapi mengapa pemimpin ini sulit untuk mempersiapkan regenerasi berikutnya? Nggak di sekuler, tapi di dalam pelayanan pun kan kita juga menemui hal seperti itu juga. Ya, nggak gampang ya, karena untuk kita melakukan regenerasi, si pemimpin ini harus berbagi panggung. Ya. Nggak semua pemimpin mau berbagi panggung, bro. Ya. Ya. Yang pertama bisa jadi karena
dia perfeksionis sehingga dia nggak mau nanti gagal gitu. Ya kan? Yang kedua memang dia insecure leader. Walaupun di mulutnya dia rindu melakukan regenerasi, tapi pada kenyataannya nggak ada aksi yang menuju ke sana. Ya. Ya, kenapa regenerasi tidak terjadi? Yang pertama ya tadi, untuk regenerasi dibutuhkan penyangkalan diri sih, merendahkan hati untuk berbagi panggung. Ya. Ya, itu karena kalau nggak bisa gitu ya. Karena regenerasi itu kan kalau bisa ketika kita juga masih di top performa. Ya. Betul. Di top performa kita mulai berbagi-bagi sama mereka ini, orang-orang yang kita pimpin. Ya, kita ada untuk membangun mereka. Ya. Ya, yang kedua kenapa regenerasi itu susah? Ya, karena untuk regenerasi dibutuhkan waktu, bro. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan hati. Ya. Walaupun orang yang kita pimpin tidak punya hati, balik lagi ya. Iya. Ya, itu dibutuhkan kesabaran, ya kan? Karena orang maunya begitu, punya tim. Ini tim gue susah banget loh. Gue udah ngomongin, gak berubah-berubah. Baru memimpin setahun, bro. Dia maunya tuh mungkin sekali diomongin berubah. Wah, Tuhan aja kita sabarnya bukan main loh. Iya. Ya kan? Emang harus sabar. Ya, emang harus Iya. sabar. Selama kita masih menjadi pemimpin mereka, mereka tanggung jawab kita. Dalam artian, untuk melakukan perubahan dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan kegigihan, dan dibutuhkan kreativitas. Ya. Jadi nggak bisa, gue udah ngomongin terus, bro. Waduh, udah setiap hari, udah setahun. Ya, jurusnya ngomongin doang. Ya. Harus kreatif, harus ada jurus-jurus lain. Sehingga ada approach yang berbeda. Oke. Kayak gitu. Sehingga mereka juga jadi, mungkin dalam pendekatan yang lain bisa lebih ke touch. Gitu, bro. Jadi untuk regenerasi ya dibutuhkan hati, ya kan, untuk berbagi, untuk berkorban. Gitu, bro. Dan dibutuhkan emang planning yang serius. Yeah. Planning emang serius. Strategi apa nih regenerasi ini, strateginya apa? Jangan sampai cuma di bibir doang. Ya kita mau generasi Yeremia, kita mau generasi muda ini bangkit. Tapi yang difokusin ibadah raya terus. Nah, ya. Ya. Alokasi dana full ibadah raya kan kayak gimana? Ya, ini gimana nih kesesuaiannya gimana planningnya terhadap generasi muda yang bangkit. Nah, akhirnya mau generasi muda yang bangkit, tapi yang ada omongan-omongan kita bikin mereka sakit. Kenapa? Selalu membanding-bandingkan. Lihat, kita ini dulu ya selalu dulu dan sekarang, dulu dan sekarang. Ya udah makin berjurang. Iya. Nah, untuk bisa memulai regenerasi ini, apa yang harus kita lakukan untuk memilih generasi berikutnya? Kan kadang kita bisa jadi salah memilih generasi penerus kita. Kita bisa salah memilih. Apa tips-tips apa yang bisa Kuku sampaikan supaya nantinya ketika kita sebagai pemimpin, diangkat sebagai pemimpin, kita bisa mempersiapkan generasi penerus kita yang sesuai dan tepat gitu. Iya. Jadi balik lagi ya, karena judulnya Christian Leadership, gembala yang baik mengenal dombanya. Ya. Dan dombanya mengenal gembalanya. Suaranya aja dombanya denger. Ada lu tim yang nggak mengenal ininya, pemimpinnya gitu. Ya, nggak mengenal pemimpinnya karena pemimpinnya sibuk sendiri. Saya nggak ada waktu gitu kan. But you are a leader. Mau nggak mau you harus punya time management yang bijaksana. Ya. Yang bijaksana supaya kita punya waktu, supaya apa? Regenerasi itu kan butuh pengenalan. Ya. Mungkin, dan kita nggak bisa mengeneralisasi. Kita mimpin 30 orang, aduh semuanya ini bingung loh saya sama anak-anak muda zaman sekarang. Kayaknya jelek-jelek banget gitu semangatnya. Tunggu loh, dari 30 mungkin ada 2 orang yang bagus loh, mungkin. Tapi karena kita tidak mengenal mereka satu persatu, kita sudah cap semuanya jelek. Dimana 2-3 orang ini mungkin lumayan terkubur sama 27 orang yang lain. Lalu kita bilang, nggak ada yang berubah. Padahal mungkin ada 3 orang yang rindu. Ya, ada perubahan, cuma karena kita nggak kenal, kita nggak sadar itu. Jadi mulailah kenali domba-dombamu. Mulailah kenali timmu. Mereka ini siapa? Lewat apa? Lewat ngobrol-ngobrol, informal. Tanya mereka. Bukan dengan khotbahin mereka ya. Iya. Anak muda tidak butuh pengkhotbah yang bagus. Mereka butuh mentor yang punya hati. Mentor yang punya hati bicara apa sih? Ketulusan, kepedulian, kesungguhan. Peduli, tulus, sungguh-sungguh. Salah satunya untuk apa? Untuk mendengarkan mereka. Ya. Mendengarkan untuk kalau bisa bikin satu sesi ketemu one on one full mendengarkan.
Nah, biasa orang, oke, full menasehati, Ya, betul. hanya full menasehati. Tahu gak sih ada orang yang sudah muak dengan nasihat, dia butuh didengarkan. Ya. Kayak gitu. Hmm. Nah itu bro, mulailah mengenal domba-domba kita, mulailah mengenal tim kita. Ya. Kalau tanpa pengenalan gimana mau ada regenerasi? Hmm. Karena Nah. kan bukan karena regenerasi nggak semudah memindahkan jabatan, bukan. Hmm. Memindahkan jabatan itu kan nanti ketika sudah deadline-nya terjadi kan, masa jabatan berakhir. Tapi regenerasi itu kan dibangun sudah sejak kita memimpin. Ya. Ya kan? Sudah sejak kita memimpin. Kita harus tahu nih, tim gue siapa-siapa aja sih? Apa aja sih strength-nya mereka? Apa aja sih weaknesses mereka? Wah susah Pak. Ya yang susah, ada yang nggak susah kok. Ada yang sudah kelihatan, cuman kita terlalu jauh dan terlalu menyimpulkan. Dan kita sibuk membangun kerajaan kita. Kesuksesan diri kita gitu biasanya bro. Jadi mulai dari mana kepemimpinan? Ya mulai dari mengenali orang yang kita pimpin. Nah, tapi kan seringkali terjadi gini. Kita sudah mengenal. Ujung-ujungnya yang kita kenal itu lebih mudah untuk jadi generasi berikutnya dibanding orang yang berpotensi, yang tidak kita kenal. Kan seringkali seperti itu. Jadi ujung-ujungnya yang jadi regenerasi berikutnya adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal dengan kita. Nah ini menurut Koko bagaimana? Kalau akhirnya ketika kita mau memilih orang yang berpotensi, kita sungkan sama orang yang dekat dengan kita itu. Loh, kenal ini bukan bicara tanda kutip konteksnya akrab ya, tapi kita mengenali masing-masing orang kita ini. Mengenali, sehingga kan kalau mengenali kan kita tahu ya, potensinya mereka, mereka bagusnya dalam hal apa, bagaimana mensinergikan mereka. Jadi dalam artian yang aku maksud kenal itu bukan, yuk kita harus kenalan, kita harus akrab, kita harus dekat, kita harus asik. Asik itu mah atribut ya, asik itu atribut. Ya. Jadi kalau maksud aku kenal itu adalah kita mengenali tim kita. Masing-masing ini kekuatannya apa. Masing-masing ini kelebihannya apa. Sehingga kalau kita mengenali, kita tahu nih, pemimpin mana yang akan cocok dengan apa yang mereka miliki, gitu bro. Iya. Oke. Nah, ketika kita membangun suatu leadership susunan organisasi, itu apa yang harus kita pilih terlebih dahulu? Karakter atau orang yang sevisi dengan kita? Karakter atau yang sevisi? Ya. Iya. Kalau bisa sih, kalau pilihannya itu, kalau bisa sih yang karakter juga bicara value ya. Kalau bisa orang yang punya value yang sama. Karena orang yang punya value yang sama akan mudah untuk diarahkan untuk satu visi gitu. Oh, berarti lebih tapi ke orang kalau karakternya. Betul, karakternya. Di dalam karakter kan ada value kan. Iya, betul. Ada etik. Tadi ya karakter ada moral karakter, ada performa karakter yang baik. Kayak gitu. Iya. Berarti menurut Koko lebih baik kita memilih orang yang memiliki karakter dulu lebih baik, baru nanti ketika orang karakternya baik, bisa dibuat menjadi sevisi dengan kita. Betul. Ya. Nah, strategi apa yang harus kita implementasikan ketika kita menjadi Christian leader? Strategi apa yang harus kita implementasikan dalam apa, bro? Ya, mungkin kita konteksnya ke pelayanan aja sih. Strateginya bagaimana supaya kita bisa benar-benar menghandle domba-domba kita yang kita pimpin itu. Iya, yang tadi aku bilang ya, yang pertama tadi, yang 3 hal tadi itu penting banget sih, ya. Yang pertama itu bicara lead by example. Lead by example. Ya, jadi kita harus jadi pemimpin bukan yang menunjuk, tapi yang menunjukkan, Ya, lead by example, like Jesus lah. Ya, kita jadi teladan. Ya, teladan tadi Koko Divo ya, kita pemimpin yang punya komitmen, yang konsisten, yang disiplin dan fokus terhadap apa yang kita lakukan. Contohkan kepada mereka bagaimana do it well. Ya, do it wholeheartedly, ya kan. Itu harus ditunjukkan kan. Kalau enggak kita akan jadi leader yang jadi omongan, bro. Ya, dia mah ngomong doang, dia sendiri. Ya nggak bisa. Pemimpin bukan dipilih yang jago ngomong. Tapi yang dia bisa menyelaraskan omongan dan kelakuannya. Ya, itu kan lead by example. Yang kedua bicara heart of servant. Pemimpin yang memang punya hati untuk melayani, walaupun yang dilayani tidak punya hati. Pemimpin yang memberikan, ya kan? Yang pemimpin punya hati, Matius 11 ayat 28 apa? Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita mau jadi become like Jesus, kita bisa nggak ngomong gitu ke orang yang kita pimpin? Datanglah kepadaku, lu yang capek, yang lelah, gua akan kasih kelegaan.
Ya, tapi biasa kita kan males begitu. Males Ya. ya. Iya, karena capek, buang waktu. Atau kita sibuk pacaran gitu Iya. ya. Nah, itu jadi bicara Christian leadership, yang pertama bicara leading by example. Yang kedua bicara heart of servant, hati yang mau melayani. Melayani dengan sepenuh hati, walaupun yang kita layani seringkali tidak punya hati. Iya. Yang ketiga, Christian leadership, yaitu bicara spiritually mature. Spiritually mature bicara bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hmm. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita haus dan lapar sama yang namanya membaca firman Tuhan. Ya. Menggali pengenalan akan Tuhan. Nah, itu spiritually mature. Because your spiritual journey will impact your life journey. Nah, ya. Oke. Ya, waktunya sudah tak terasa, Bu. Sudah hampir 1 jam. Ya, sebelum kita Ya. akhiri, sebelumnya saya terima kasih buat kesempatannya bisa ngobrol Ya, bareng sama-sama, dengan Ko Konan ya. Mungkin Ya. lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi tentang tema yang lebih bisa memberkati anak-anak muda. Nah, sebelum menutup acara ini, Ko, pesan-pesan bagi anak-anak muda supaya kita bisa menjadi seorang leader yang benar-benar memiliki jiwa Christian leadership ini. Ya, jadi buat anak-anak muda ya, teman-teman yang generasi muda, kita semua ini pemimpin ya. Kita semua ini tuh akan ada saatnya, bahkan ada posisi yang Tuhan mau mungkin kita lakukan. Nah, Iya. tapi ingat, leadership start from followership. Walaupun kita sekarang masih follower, pengikut, belum punya jabatan, pastikan mental kita mental leader. Ya. Ya, pastikan kita melayani dengan sepenuh hati. Ya, nggak peduli yang pemimpin kita jahat atau baik ya, yang penting kita melayani aja karena kita lakukan buat Tuhan, bukan buat atasan kita. Ya. Kok kita kesel karena kita lakuin buat bos kita sih, jadi kita sebel. Lakuin dengan segenap hati, kalau 1, 2, 3 seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi terus lakukan yang terbaik, ya, terus benar-benar membangun diri kita, terus berimpact, berkontribusi. Ingat, tugas kita jadi garam terang berbuah-buah. Mau kita muda, mau kita tua, ya kan? Dan jangan lupa jadi teladan, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi teladan supaya apa? Karena penyakit anak muda apa? Dianggap muda dan dianggap rendah. Ya, betul. Nah, supaya kita nggak direndahkan, nggak dianggap muda, jadilah teladan. Ya. Jadilah teladan. Lewat perkataan, tindakan, kesucian, semuanya. Ya, jadi pesan saya, jangan menyerah untuk terus melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin senior-senior kita ya sering berkata atau berlaku tidak baik, ya, karena kita melakukan semuanya untuk Tuhan, bro. Yes. Gitu. Ya. Oke. Jaga hati, jaga pikiran, ya kan? Penting sekali karena kuncinya di situ. Pikiran ini nggak boleh amburadul, karena kalau pikiran amburadul, hati juga ikut amburadul. Makanya pikiran harus jernih. Roma 12 ayat 2, ya kan? Izinkan Tuhan mentransformasikan pikiranmu, akal budimu, sehingga you bisa mengerti apa yang Tuhan pengen dalam hidupmu, yaitu hal yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi dimulai dari perubahan pikiran. Ya, jadilah anak-anak muda yang punya cara pikir, cara pandang yang baik, bro. Oke. Ya. Ya, thank you, Ko, buat pesan-pesannya, buat banyak ajaran yang dapat kita peroleh juga malam hari ini. Wah, thank you, thank you. Yuk, sama-sama, bro. Kita bisa ketemu lagi mungkin lain waktu. Ya. Sip. Oke. God bless you, Thank ya. you. Ya, God bless you. Yuk. Thank you.